Shalom jemaat Tuhan, kita masih beribadah secara online. Tetapi tidak apa-apa, karena inilah yang harus kita kerjakan. Selama kita masih bisa mengerjakan, biarlah kita mengerjakannya dan tidak pernah melupakan jam-jam ibadah kita. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa diri kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Allah itu akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sama-sama katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, oh, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, bawa sembah-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang wajah Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kita. Dan kita rindukan kehadiran-Nya. Mari sungguh-sungguh katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama bawa sembah-Mu, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, Yesus, bawa kami dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Hanya Engkau yang berarti dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang kami rindukan untuk selalu ada bersama kami. Saat ini kami beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu Engkau hadir. Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Dan setiap kami yang hari ini berkumpul bersehati bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terkasih. Hari ini Tuhan mendekatkan diri kami, hati kami, roh kami kepada Tuhan. Allah yang menjadi sumber hidup kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Ambillah setiap jemaat Tuhan terus bersemangat, terus bersuka cita, terus mencari Tuhan. Dengan kondisi yang tidak pasti ini, kami pastikan bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami yang paling berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami dengan segala keberadaan kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan lewat ibadah kami. Saat ini kami pun mendapatkan sukacita kembali. Terima kasih Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini sekali lagi kita datang beribadah. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita katakan besarlah nama Tuhan dan Dialah yang layak dipuji. Sama-sama besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya, aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya
dan layak dipuji. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau terus dengar firman Tuhan. Karena firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan percayalah, di telapak tangan Tuhan hidup kita berada. Tidak ada satupun yang dapat membuat kita lemah, putus asa. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kepastian, jaminan dalam hidup kami. Tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Naikkan pujian ini bersama-sama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah meninggalkanku. Sama kata menyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
dahsyat dan luar biasa. Allah yang penuh kasih. Dan kami tahu kami akan menjadi serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Setiap kali kami datang ibadah. Setiap kami datang kepada Tuhan. Dan semakin banyak kami menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kami akan semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah hidup kami. Kalau kami mau dengar firman sebentar. Kembali kami melihat citra kami. Citra Allah di dalam diri kami. Dan biarlah kami semakin serupa dengan Kristus. Lewat firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus bekerja. Allah Roh Kudus bekerja. Menjamah setiap hal. Menjamah setiap hati. Dan kami dipuaskan. Kami dikuatkan dengan firman yang kami dengar. Urapi kami semua terkhusus hamba-Mu. Kami siap terima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah kembali. Dan biarlah ibadah kita hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk dekat dengan Tuhan. Tema tahunan kita di tahun 2021 ini adalah membangun karakter ilahi. Dan tema bulan Januari 2021 membangun roh yang perkasa. Sedangkan tema kita hari ini adalah intim dengan Tuhan. Sekali lagi tema kita dalam renungan kali ini adalah intim dengan Tuhan. Terambil dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 menggambarkan bagaimana kehidupan Daud yang intim dengan Tuhan. Kita tahu bahwa semua kita orang percaya harus intim dengan Tuhan. Memiliki kedekatan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Saudara, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang mekanis ataupun otomatis, tetapi dinamis, bertumbuh di dalam Tuhan. Dinamis dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sebaiknya, seharusnya kita memiliki relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan itu bertumbuh selaras dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lewati, yang kita lalui di hari-hari yang lalu bukanlah mudah, tapi itu adalah sebuah proses
di mana kita harus memiliki kesempatan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya kalau kita sekian tahun mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan, idealnya umur kita percaya kepada Tuhan itu juga sejalan, selaras, sejajar dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin lama kita mengiring Tuhan, idealnya semakin bertumbuh juga iman kita. Semakin dekat pula kita dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ternyata di dalam iman kita, pertumbuhan rohani, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, tidak bisa diukur seberapa lama kita menjadi anak Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang anak Tuhan yang sekian puluh tahun percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bertumbuh secara rohani ataupun tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, berarti itu saya istilahkan stunting rohani. Artinya tidak bertumbuh secara rohani. Keintiman kita dengan Tuhan tentu dibangun lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan kepada Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Lewat ibadah yang kita lakukan seperti saat ini. Kedekatan dengan Tuhan dibangun lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat ibadah, lewat membaca firman Tuhan. Terus menerus di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa terus menerus berdoa. Ada banyak masalah yang menghalangi kita untuk terus menerus dekat dengan Tuhan. Tetapi kedekatan, sekali lagi kedekatan kita dengan Tuhan dibangun lewat pujian, penyembahan, doa, baca firman, dan beribadah seperti yang kita lakukan saat ini. Karena itu mari meskipun hari-hari ini kita terbatas dalam ibadah kita. Kita terbatas hanya mengikuti ibadah secara online. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Tetapi itu juga merupakan kesempatan bagi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan yang pertama adalah kebutuhan akan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Rupanya Daud menggambarkan keintiman dengan Tuhan itu semacam kebutuhan akan Tuhan. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, tandanya adalah, cirinya adalah dia membutuhkan Tuhan. Daud membayangkan ketika dia di padang gurun, ketika dia dikejar-kejar Saul di padang gurun, dia menghadapi musuh yang banyak. Dan orang yang di padang gurun itu kebutuhannya adalah air, kebutuhannya adalah minum. Itu sebabnya orang yang ada di padang gurun dalam kelelahan fisik, kelelahan mental, kelelahan pikiran, mereka akan berfata morgana, membayangkan ada oasis, membayangkan ada sumber air. Karena kebutuhan orang yang di padang gurun adalah air, haus. Daud membayangkan kalau orang itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kebutuhan pokok orang itu adalah Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka dia tidak membutuhkan apa-apa yang lain. Sama seperti orang yang di padang gurun. Kebutuhan utamanya dia adalah air. Kita sebagai orang percaya, kebutuhan kita yang utama seharusnya adalah Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Dia tidak tertarik dengan hal yang lain. Yang lain itu bisa menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Tapi Tuhan adalah nomor 1 di dalam hidupnya.
Matius 5 ayat yang ke-6 berkata begini, berbahagialah orang yang kelaparan dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita memiliki rasa haus, rasa lapar akan Tuhan, kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara bayangkan, kalau kita sedang berolahraga, kita lari 10 kilometer, maka kita sudah membayangkan begini. Ketika kita lari itu kita membayangkan begini. Yang menjadi kebutuhan kita adalah air minum. Ketika kita berhenti menyelesaikan 10 kilometer, yang pertama-tama kita cari adalah air. Kita minum 1 gelas air. Kita habiskan 1 gelas air itu dengan cepat. Ketika rasa haus itu belum terpuaskan, kita mengambil gelas yang kedua. Kita minum gelas yang kedua, tentu tidak secepat gelas yang pertama. Kenapa? Karena kepuasan gelas yang pertama itu berbeda dengan gelas yang kedua. Rasa haus kita sudah mulai berkurang, itu sebabnya minum gelas yang kedua tidak secepat gelas yang pertama. Mungkin setelah habis gelas yang kedua kita belum puas, masih kepengen minum lagi. Gelas yang ketiga kita minum lagi. Tapi kecepatan minum gelas yang ketiga tentu semakin berkurang. Gelas keempat semakin berkurang. Gelas kelima semakin berkurang. Saudara, kalau di dalam Tuhan, rasa haus kita itu seperti gelas yang pertama. Terus, dan terus. Artinya adalah begini, kebutuhan akan Tuhan itu harus menguasai hidup kita. Sehingga seluruh hidup kita dipenuhi dengan Tuhan. Kehausan akan Allah seharusnya memenuhi seluruh relung hati kita. Menguasai seantero hidup kita. Sehingga kita disebut sebagai orang yang intim dengan Tuhan. Ciri orang yang intim dengan Tuhan yang pertama adalah kebutuhan akan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang intim akan Tuhan. Yang kedua, dia antusias terhadap Tuhan. Mazmur 63 ayat 4 sampai yang ke-7. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudara, Daud adalah orang yang sedemikian intim dengan Tuhan. Daud adalah orang yang sedemikian dekat dengan Tuhan. Keintiman, kedekatan Daud dengan Tuhan tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-64. Dia berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud dalam kesempatan yang lain menulis begini bahwa dia rindu akan Tuhan. Dan dia kepengen terus dekat dengan Tuhan. Dia selalu kepengen ketemu dengan Tuhan. Dan berharap lekas pagi, di tengah malam itu lekas pagi. Kenapa? Ketika pagi pergantian jaga kawal, dia langsung lari ke rumah Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, itu hidup Daud. Ciri yang kedua dari orang yang intim dengan Tuhan adalah antusias. Antusias itu dari kata Yunani, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Allah. Jadi orang yang antusias itu adalah orang yang di dalam Tuhan. Ciri orang yang intim dengan Tuhan adalah dia antusias terhadap Tuhan. Sebab di dalam dirinya ada Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan
selalu antusias dengan Tuhan. Karena di dalam dirinya ada Tuhan. Allah bersemayam di dalam diri kita. Yang membuat semangat hidup kita berbeda. Semangat hidup kita berbeda karena Tuhan di dalam kita. Orang yang intim dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan memiliki semangat yang berbeda dari orang yang lain. Motivator-motivator dunia itu memberikan semangat kepada kita. Ataupun benda-benda tertentu, kita punya benda-benda tertentu, itu bisa memberikan semangat kepada kita. Tetapi semangat yang dari Tuhan itu berbeda. Saudara, kalau kita punya sepeda motor yang baru, setiap hari, setiap saat, kita lihat motor itu. Setiap hari, setiap kesempatan kita lap motor itu biar tetap kelihatan baik. Tetapi apakah itu akan terus kita lakukan setiap hari? Saya pikir kok tidak. Mungkin kita mengamati, melihat, dan melap motor itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi tidak bertahun-tahun. Kenapa? Karena semangat kita, rasa antusias kita terhadap motor itu berkurang. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, dia akan memiliki semangat yang berbeda. Dia akan semangat terus menerus. Meskipun kondisi menghimpit, meskipun keadaan hidup tidak baik, meskipun tantangan berat menekan, meskipun kita menghadapi banyak hal yang menyedihkan, yang mengecewakan, tapi kita terus bersemangat. Kenapa? Karena di dalam kita ada Tuhan. Ciri kedua dari orang yang intim dengan Tuhan adalah antusias terhadap Tuhan. Yang ketiga, ciri ketiga dari orang yang intim dengan Tuhan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 63 ayat 8 sampai 12. Mazmur 63 ayat 8 sampai 12. Sungguh Engkau telah menjadi pertolongan dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorak. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Saudara, ciri ketiga dari orang yang intim dengan Tuhan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Melihat kenyataan hari-hari ini, banyak orang yang merasa putus asa. Banyak orang yang terus tinggal dalam kesedihan. Banyak orang yang tidak bersemangat lagi. Banyak orang yang sedih hatinya. Tapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, dia akan tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak hambatan, meskipun banyak persoalan, meskipun banyak tekanan, dan bahkan mungkin ada banyak orang yang berusaha mencelakai orang yang cinta Tuhan. Tetapi kalau mereka intim dengan Tuhan, mereka akan tetap bersuka cita. Sebab sukacita tidak berasal dari dunia. Sukacita kita bukan berasal dari duit kita yang banyak. Sukacita kita bukan berasal dari rumah kita yang banyak dan mewah. Sukacita kita bukan berasal dari mobil kita yang hebat. Sukacita kita bukan dari popularitas, tapi sukacita kita dari Tuhan.
Dan sukacita yang dari Tuhan tidak akan pernah pudar oleh keadaan. Tetaplah bersukacita sebab kita intim dengan Tuhan. Mari kita. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kami keajaiban. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari keajaiban kepada keajaiban. Sebab kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang maha kuasa. Yang sanggup untuk menolong kami. Hari ini kami belajar untuk kami semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah kebutuhan pokok hidup kami. Sebab kami akan antusias terhadap Tuhan dan kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kekuatan ilahi turun atas kita semua. Penghiburan, ketangguhan, hikmat, kemampuan untuk mengatasi segala masalah Tuhan karuniakan di dalam setiap kita. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang dalam kesedihan dihiburkan, yang dalam persoalan masalah diberikan jalan keluar, yang dalam kekurangan diperkaya oleh Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang terimalah segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya Tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, Amin.